Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Lirik lagu milik grup band Sidetoska tersebut rasanya pas menggambarkan mesranya persahabatan Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun. Sebelum berseragam merah putih, sepasang besti ini dulu sempat bersama. Bahkan Wak Haji Ragnar sempat berhutang budi pada Bang Jay. Sampai akhirnya mereka dipertemukan di pangkuan Ibu Pertiwi dan kembali saling bercengkrama. Sebelum tahu kisah pertemanan Bang Jay dan Wak Haji Ragnar, kalian subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting 11 Story. Awal pertemuan dua pemain keturunan Belanda itu yakni di klub Eredivisie Go Ahead Eagles, klub sepak bola Belanda dari kota Deventer. Di tahun 2020, Jay Itzes gabung duluan dengan klub tersebut. Bang Jay datang dari klub FC Eindhoven, klub yang sudah dibelanya sejak usia 17 tahun. Bang Jay saat itu dijanjikan tempat utama oleh pelatih Go Ahead Eagles saat itu, Kees van Wonderen. Van Wonderen tak seperti pejabat yang suka mengkhianati janji. Bang Jay benar-benar diberi banyak menit bermain. Dikutip Transfermarkt, Bang Jay bermain 33 kali di musim 2020-2021. Selain performa debutnya yang terbilang oke dengan 1 gol dan 4 assist, Go Ahead Eagles juga langsung diantarkan promosi ke Eredivisie. Pasca Go Ahead Eagles promosi, Bang Jay baru bertemu dengan Ragnar. Ragnar gabung ke Go Ahead Eagles dari FC Cambuur. Ia direkrut pelatih Van Wonderen demi menambah daya gedor. Karena performa Ragnar sebelumnya di Cambuur lumayan apik, yakni 9 gol dan 2 assist. Saat bertemu pertama kali di Go Ahead Eagles, mereka sudah sering bercerita bersama. Mereka sempat bertukar cerita tentang darah keturunan Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, saat itu belum terlintas di pikiran mereka jika akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Bang Jay dan Ragnar bukan hanya figuran belaka di skuad Go Ahead Eagles. Di Eredivisie musim 2021-2022, mereka jadi bagian penting pelatih Kees van Wonderen. Dikutip dari Transfermarkt, Ragnar dan Itzes total tampil bersama dalam 24 laga. Mereka bahu-membahu mengantarkan tim promosi tersebut mencapai target untuk bertahan di Eredivisie. Salah satu momen terbaik yang pernah dialami mereka di Eredivisie adalah kemenangan berharga atas Ajax Amsterdam di bulan Februari 2022. Menghadapi Ajax asuhan Ten Hag yang masih dihuni Anthony, Onana hingga Lisandro Martinez, Go Ahead Eagles mampu mencuri 3 poin. Meski tak cetak gol, Ragnar tampil solid selama 90 menit sebagai gelandang tengah. Sementara itu Jay Itzes berjuang mati-matian menghadapi gempuran Sebastian Haller CS sampai ia harus cedera dan diganti di menit 70. Go Ahead Eagles akhirnya bisa bertahan di Eredivisie. Tak hanya itu, Ragnar dan Itzes juga mampu membawa timnya melaju hingga babak semifinal KNVB Beker 2021-2022. Namun sayang, meski keduanya bermain di semifinal, Go Ahead Eagles takluk oleh PSV Eindhoven. Namun sayang di musim baru 2022-2023 cerita kebersamaan mereka sempat terputus. Ragnar memilih untuk pergi meninggalkan Jay Itzes. Ragnar mengaku harus memilih jalan lain dalam karirnya. Ia menerima tawaran gabung ke FC Groningen. Bagi Ragnar, Groningen dipandang punya rekam jejak yang bisa melambungkan karirnya. Ketika Ragnar pergi, Jay Itzes masih setia berseragam Go Ahead Eagles sampai musim 2022-2023 berakhir. Bang Jay baru pergi di musim 2023-2024 setelah menerima tawaran klub Serie B Venezia. Jay Itzes saat itu mengaku pindah ke Venezia untuk mencari tantangan baru bermain di luar Belanda. Ragnar dan Jay pun meniti jalan karirnya masing-masing. Mereka sudah lama tak bertemu dan tak saling berkontak pasca meninggalkan Go Ahead Eagles. Sampai akhirnya mereka berkabar kembali saat proses naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lah yang membuat mereka kembali saling menyapa sebagai seorang sahabat yang telah lama berpisah. Seperti diketahui, awalnya Ragnar ditawari proses naturalisasi oleh Timnas Garuda,
tepatnya pada tahun 2022. Awalnya Ragnar sempat berdiskusi serius dengan agen pemain diaspora Fardy Bahdim. Ragnar saat itu berkeinginan membela timnas Garuda, namun diskusi tersebut sempat terputus dan tidak direspons lebih lanjut oleh Fardy. Usut punya usut, PSSI saat itu memilih menaturalisasi pemain seperti Sandy Walsh dan Shenny Patinama. Ragnar masih belum muncul dari daftar nama prioritas pemain naturalisasi timnas. Namun, bagi Ragnar itu tak jadi soal. Ia siap untuk menunggu sampai kapanpun untuk bisa membela timnas Indonesia. Setahun lamanya Ragnar menunggu, akhirnya ia mengetahui sahabatnya Jay Itzes sudah lebih dulu dinaturalisasi pada akhir tahun 2023. Saat itulah Ragnar mulai berkabar lagi dengan Bang Jay. Ragnar bertanya bagaimana ia bisa membela timnas. Ia juga bertanya apakah dirinya juga masih punya kesempatan membela timnas. Ragnar bahkan tak malu untuk meminta sahabatnya itu jadi penyambung lidah yang bisa membuatnya jadi pemain timnas. Lalu kemudian Bang Jay langsung berbicara kepada agen pemain diaspora Fardy Bahdim. Singkat cerita, Fardy mendengarkan masukan Bang Jay soal Ragnar, lalu dengan segera menghubungi Ragnar lewat telepon. Dari situlah proses naturalisasi Ragnar kembali berjalan. Berkat lobby yang dilakukan Jay, Ragnar pada tahun 2024 akhirnya bisa dinaturalisasi. Ragnar tak menyangka bisa mewujudkan mimpinya untuk membela timnas. Ragnar merasa berhutang budi pada Jay. Reuni pun terwujud, sepasang sahabat yang telah lama berpisah akhirnya dipertemukan dalam balutan seragam merah putih. Mereka tak sabar kembali bermain bersama seperti saat membela Go Ahead Eagles. Jay Itzes debut duluan di timnas di laga pertama melawan Vietnam di Gelora Bung Karno pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Ragnar baru debut di laga leg kedua melawan Vietnam yang digelar di Maidin. Di Maidin, sepasang besti itu menorehkan tinta emas dengan mencetak gol debutnya. Sebuah momen yang akan terus diingat mereka berdua. Saking bestinya, pasca laga mereka sempat bercanda bahwa gol milik Itzes di laga tersebut harusnya jadi gol Ragnar. Ragnar bercerita bahwa ia sempat menyentuh bola sundulan Bang Jay yang jadi gol. Namun Bang Jay menanggapinya dengan santai. Meski gol tersebut tetap disahkan atas nama Jay, namun Ragnar sempat-sempatnya menyombongkan diri bahwa golnya di laga tersebut lebih baik daripada gol Jay. Dasar Wahaji, nggak mau kalahan nih orangnya. Tak hanya itu saja yang jadi bahan candaan mereka, sahabat yang sering tidur sekamar itu juga sempat bersaing banyak-banyakan followers di media sosial. Tepatnya di bulan April, mereka berebut siapa duluan yang bisa capai 1 juta followers di Instagram. Duh, ada-ada saja ya mereka ini. Ya, hal-hal candaan seperti itulah yang membuat persahabatan mereka makin mesra. Wak Haji Ragnar bahkan sempat bercanda ingin menjadikan Bang Jay mu'alaf. Candaan itu muncul saat Ragnar ditanya soal agama bestinya itu. Ja, ik moet Jay vragen, maar en ik merk, dit is niet moslim, man. Ik ga hem proberen moslim te maken. Ja. Kebersamaan dan candaan sepasang sahabat tersebut juga terlihat selama liburan pasca membawa timnas lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang menarik, Ragnar merepost story yang menunjukkan kegiatan liburan Jay Itzes. Ragnar tak lupa bercanda dengan menanyakan, "Bang Jay di mana?" Sementara itu Bang Jay yang juga memposting dirinya berlibur juga terlihat mengenakan jersey klub sahabatnya Ragnar, Fortuna Sittard. Iya, dari kebersamaan yang terbawa sejak di Go Ahead Eagles hingga saling bantu dalam karirnya menuju timnas Garuda. Kisah persahabatan Ragnar dan Itzes patut jadi inspirasi. Bahwa yang namanya sahabat sejati takkan pernah lupa walau meski keadaan sempat memisahkan. Wak Haji Ragnar dan Bang Jay sudah membuktikannya.